nama Yesus. Daripada Yesus. Haleluya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Umat Kristen berdoa menyeru yang tentu saja seruan doanya kepada selain Allah, yaitu Yesus, di dalam masjid tempat umat muslim beribadah menyeru kepada Allah. Ya, kejadian itu terjadi di dalam masjid dan merupakan kejadian yang tentu saja mengherankan dan mengagetkan bagi kita sebagai umat muslim yang tentu saja menolak Tuhan selain Allah. Nah, seperti apa kejadiannya? Yuk kita simak cuplikannya. Ulurkan tangan menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kesehatan dalam semua programnya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada, bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik di Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini, bekerja sama dan tempat ini bekerja sama dan semua lembaga dan bahkan kami khususnya dari kalangan umat Kristen, Katolik dan semua, dan khususnya hari ini lewat pewarna kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang. Nah teman-teman, kejadian ini terjadi pada waktu masjid masih baru-baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat. Tampak sekelompok umat Kristen yang sedang berdoa bersama. Di salah satu doanya mereka mendoakan Pondok Pesantren Al-Zaitun dengan menyeru kepada Yesus, Tuhannya umat Kristen, Tuhan selain Allah, di dalam masjid yang merupakan tempat beribadahnya umat muslim, tempat menyeru hanya kepada Allah. Bahkan info yang beredar, yang saya berharap info ini mudah-mudahan tidak benar ya, yaitu juga terdapat orang muslim yang ikut di dalamnya, ikut mengangkat tangan dan mengamini seruan doa yang ditujukan kepada Yesus tersebut. Astagfirullah. Entah apa yang ada di pikiran mereka, entah apa alasannya mengapa muslim di pondok pesantren tersebut melakukan dan mengizinkan kegiatan itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Kalaupun misalnya alasannya adalah toleransi atau menghormati umat beragama lain, mengapa dengan cara seperti itu? Mengapa sampai mengenyampingkan firman Allah dalam surah Al-Jin tersebut? Artinya ini sikap saling menghormati dan toleransi yang kebablasan. Padahal ini dilakukan di pondok pesantren, tempatnya ilmu, tempat menimba ilmu agama, tempat mengkaji dan mendalami ilmu agama Islam. Jadi nggak mungkin rasanya mereka tidak mengetahui firman Allah dalam Quran surah Al-Jin tersebut. Tidak mungkin orang-orang pesantren tersebut buta Quran. Rasanya tidak mungkin juga mereka tidak familiar dengan ayat Al-Quran dari akhiran surah Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, di mana ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Kafirun yang bila ditinjau dari asbabun nuzulnya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolak ajakan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik Mekah guna mencampur adukan ibadah agama satu sama lain yang berlainan agama dan keyakinan. Jadi silahkan non-muslim dengan agama dan keyakinan serta kegiatan ritual ibadah mereka tanpa kita ikut-ikutan di dalamnya dan tanpa pula kita mengganggunya. Begitupun sebaliknya,
biarlah kita ini yang sebagai muslim dengan agama dan keyakinan serta ritual-ritual ibadah kita sebagai umat muslim tanpa harus mencampur adukan, menambah-nambah, mengurangi, mengubah, dan memodifikasi serta menginovasi agama dan keyakinan serta ritual ibadah muslim yang sudah paten dari Allah dan Rasul-Nya dengan keyakinan dan ritual ibadah agama lain. Dan juga lagi pula, kenapa juga harus mengundang orang Kristen guna berdoa di pondok pesantrennya? Kenapa harus kepada orang Kristen untuk meminta pondok pesantrennya didoakan? Terlebih dilakukan di dalam masjid. Terlebih pula seruan doanya adalah kepada selain Allah. Apakah tidak ada seorang muslim atau tokoh muslim yang soleh atau ulama soleh yang bisa dimintai doa? Dan apakah tidak cukup kepada Allah saja sebagai tempat kita memanjatkan doa? Tidak cukupkah Allah, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, untuk mampu mengabulkan doa, sehingga mereka ikut-ikutan mengangkat tangan dan mengaminkan doa yang dipanjatkan kepada selain Allah tersebut? Subhanallah. Ada apa ini teman-teman? Apakah mungkin ada agenda tersembunyi di pondok pesantren tersebut? Entahlah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui tentang kebenarannya. Kita yang belum tahu apa-apa atau belum tahu langsung kebenarannya atau cuma baru tahu sedikit terlebih tidak memiliki bukti apa-apa, hendaknya tidak bisa begitu saja langsung menuduh yang bukan-bukan. Kita cuma bisa heran dan bertanya-tanya, serta berharap hal serupa tidak terulang terlebih sampai menyebar dan meluas hingga menulari banyak kaum muslimin yang lain, agar kemurnian agama ini selalu terjaga dan potensi-potensi penyimpangan bisa dihindari. Teman-teman sekalian, berbicara pondok pesantren Al Zaitun ini memang menuai sederet kontroversi, termasuk pada syekhnya atau pemimpin Ponpes Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Beliau diantaranya seperti yang dilansir di laman detik.com pernah dipolisikan oleh guru-guru di ponpesnya sendiri karena dinilai melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap guru. Sebelumnya beliau juga pernah mendapat vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus pemalsuan dokumen. Pernah juga dikaitkan dengan NII, yaitu sebagai Imam Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Namun beliau membantahnya dengan tegas. Al Zaitun juga dikenal tertutup, sebagaimana diungkap oleh pihak MUI, yaitu Kiai Haji Satori, yang mengatakan bahwa ponpes tersebut eksklusif. Belum lagi ponpes Al Zaitun juga pernah menjadi tempat mengajarnya seorang murtad yang mungkin cukup terkenal ya, yaitu Saifuddin Ibrahim. Nah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan membawa manfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe agar bisa berkembang dan membawa manfaat bagi semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.